Virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 sudah menginfeksi hampir 3 juta orang di dunia. Virus ini bisa menyerang siapa saja di semua kategori usia, jenis kelamin, dan semua kalangan. Siapa bilang COVID-19 hanya rentan bagi kelompok usia tua? Laporan Robert Verity dari Imperial College London yang dipublikasikan dalam jurnal Lancet Infectious Disease 30 Maret 2020, kelompok lanjut usia masih merupakan kelompok berisiko tinggi dalam pandemi COVID-19. Seperti yang dilaporkan secara global, tingkat fatalitas kasus untuk mereka yang berusia di bawah 60 tahun adalah 1,4%. Bagi mereka yang berusia di atas 60, tingkat kematian 4,5%. Kian tua populasi, kian tinggi tingkat kematiannya. Bagi mereka yang berusia 80 tahun ke atas, COVID-19 memiliki tingkat kematian 13,4%. Temuan ini sesuai dengan data Pusat Pengendalian Penyakit China. Dari 72.314 pasien pertama COVID-19 di negeri itu, mayoritas yang meninggal dunia adalah usia lanjut. Laporan di Italia menunjukkan tingginya kematian COVID-19 terkait tingginya populasi lanjut usia. Italia memiliki populasi lansia terbesar di dunia dan mayoritas sekitar 87% kematian lansia di sana terjadi di kelompok umur di atas 70 tahun. Mengapa orang lebih tua lebih berisiko? Kekebalan tubuh menurun seiring bertambahnya usia dan orang tua memiliki lebih banyak penyakit lain atau comorbid. Studi oleh Jin Yang dan tim dari The First Hospital of Lanzhou University Tiongkok yang dipublikasikan di International Journal of Infectious Disease 12 Maret 2020 menyebutkan komorbiditas yang paling berisiko tinggi pada pasien COVID-19 meliputi hipertensi, diabetes, diikuti penyakit kardiovaskular dan penyakit sistem pernafasan. Namun mereka yang rentan terpapar COVID-19 kian meluas. Amerika Serikat kini menjadi epicentrum baru, mencetak rekor tertinggi dalam kasus kematian akibat virus corona. Dilansir The Economic Times, sebanyak 1.891 jiwa tewas dalam 24 jam sepanjang 18 April lalu. Lonjakan angka ini menjadikan total kematian akibat virus corona di Amerika mencapai 38.664 kasus hingga 18 April. Sepekan sebelumnya, dilansir dari Huffington Post, setidaknya 759 orang di bawah usia 50 telah meninggal dunia karena COVID-19 di Amerika Serikat. 45 kasus kematian diantaranya adalah mereka yang berusia 20 tahunan. Sementara 190 lainnya berusia 30-an. Kota New York yang kini memiliki kasus infeksi COVID-19 terbesar di Amerika mengalami 12 kematian orang dengan usia 19 sampai 44 tahun dari total 3.202 kematian pada 7 April 2020. Sebanyak 11% dari lebih 19.000 pasien rawat inap berusia 18 sampai 44 tahun pada 5 April lalu. The New York Times memberitakan pada 4 April bayi berusia 6 minggu dari Connecticut jadi korban meninggal dunia termuda di Amerika. Obesitas diduga meningkatkan risiko kematian COVID-19 pada kaum muda di Amerika. Penyandang obesitas lebih penting untuk rawat inap dibanding mereka yang memiliki tekanan darah tinggi atau diabetes, penyakit jantung koroner, kanker, penyakit ginjal, atau penyakit paru-paru. Ini menurut Leora Horwitz, Direktur Center for Healthcare Innovation and Delivery Science di New York University Langon, seperti dikutip New York Times pada 16 April lalu. Karena orang yang kelebihan berat badan dan obesitas memiliki risiko lebih tinggi terkena pneumonia berat. Pusat Pencegahan dan Penanganan Wabah Amerika Serikat menyebutkan mereka yang memiliki indeks massa tubuh lebih dari 40 memiliki risiko lebih berbahaya dibanding mereka yang indeks massa tubuhnya ideal atau di kisaran 18,5 sampai 22,9 di saat pandemi ini. Indeks massa tubuh adalah angka yang menjadi penilaian standar untuk menentukan berat badan seseorang. Data-data ini mengingatkan bahwa siapapun harus melindungi diri dari virus SARS-CoV-2 pemicu COVID-19, berapapun usianya. Di Indonesia belum ada data resmi tentang rincian umur dan kondisi korban COVID-19. Per 6 April lalu di Jakarta, epicenter COVID-19 di Indonesia lebih dari 170 balita masuk dalam kategori pasien dalam pemantauan atau PDP dan orang dalam pemantauan atau ODP menurut data Pemprov DKI Jakarta.
Sementara di Jawa Barat, provinsi dengan kasus COVID-19 terbanyak kedua di Indonesia, lebih dari 40 anak hingga usia 10 tahun sudah menunjukkan gejala COVID-19 alias berstatus PDP sampai pekan kedua April 2020. Meski belum ada data resmi, Ikatan Dokter Anak Indonesia memperingatkan tingginya jumlah anak yang mengidap pneumonia di Indonesia dapat memperburuk infeksi COVID-19 pada anak. Di Indonesia, data IDAI pneumonia menjadi pembunuh nomor 1. Sebagian besar pneumonia yang ada saat ini karena bakteri. Tapi jika anak terinfeksi COVID-19, Dr. Aman Pulungan, Ketua IDAI menyatakan kemungkinan terjadi infeksi sekunder oleh virus akan tambah besar. Berdasarkan data UNICEF, lebih dari 19.000 balita di Indonesia meninggal dunia karena pneumonia di 2018 atau lebih dari 2 anak setiap jam. Menurut IDAI, pneumonia anak di Indonesia tinggi karena sanitasi buruk, polusi asap rokok, dan rendahnya angka vaksinasi. Seorang bayi perempuan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dinyatakan positif terjangkit virus corona setelah dilakukan pemeriksaan swab. Bayi berusia 4 bulan ini menjadi pasien ke-56 di Sumatera Selatan. Saat juru bicara penanganan COVID-19 Sumatera Selatan, Zain Ahmad, menyampaikan kondisi ini pada 19 April lalu, bayi positif COVID-19 itu dirawat di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang karena mengalami pneumonia berat. Di Tegal, Jawa Tengah, seorang bayi laki-laki berusia 9 bulan terkonfirmasi positif COVID-19. Tim medis menduga pasien terpapar dari ayah dan pamannya yang baru pulang merantau dari Bekasi dan Tangerang. Seorang bayi usia 10 bulan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 14 April lalu setelah kontak dengan ayahnya yang ditetapkan PDP setelah mengikuti kegiatan Ijtima Ulama di Goa, Sulawesi Selatan. 8 April, bayi 3 bulan asal Kabupaten Bogor juga positif terinfeksi corona. Balita 2 tahun asal Kabupaten Purbalingga pada 27 Maret 2020 positif COVID-19 setelah ikut neneknya menghadiri undangan di Jakarta. Ini hanya sebagian kasus anak terinfeksi COVID-19. Meski pemerintah belum membuka secara resmi data anak yang positif COVID-19, beberapa pemberitaan menunjukkan sebagian korban meninggal adalah anak muda bahkan bayi. Misalnya, seorang anak usia 11 tahun di Jawa Timur diketahui meninggal dunia karena COVID-19 pada 20 Maret 2020, meski hasil tes baru keluar 9 hari kemudian. Laki-laki usia 17 tahun asal Jawa Barat juga dilaporkan meninggal dunia karena COVID-19. Pada 12 April 2020, Batita usia 2,5 tahun dengan status PDP COVID-19 meninggal dunia di Medan. Lalu 13 April 2020, bayi berusia 10 hari dengan status PDP COVID-19 dengan gejala pneumonia dan meningitis di Yogyakarta juga meninggal dunia. 15 April 2020, bayi usia 1 tahun dari Klaten yang juga PDP meninggal dunia. Sementara Hartati Bangsa, Wakil Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia yang bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mengatakan hingga pekan kedua April sekitar 40% dari 942 pasien COVID-19 di Wisma Atlet berusia antara 15 tahun dan 40 tahun. Di tengah pendataan yang sengkarut dan studi soal virus SARS-CoV-2 yang masih berjalan, kita tidak bisa meremehkan situasi saat ini.